Setan-setan merasa terkejut dengan peristiwa tersebut di malam itu. Maka mereka menghadap kepada iblis pemimpin mereka dan menceritakan kepadanya peristiwa pelemparan yang dialaminya. Iblis memerintahkan kepada mereka, "Datanglah kepadaku dari tiap-tiap kawasan bumi segenggam tanah. Aku akan menciumnya." Lalu iblis menciumnya dan berkata, "Ini gara-gara teman kalian yang ada di Mekah." Maka iblis mengirimkan 7 jin dari Nasibin, dan mereka datang ke Mekah. Maka mereka menjumpai Nabi Allah sedang berdiri mengerjakan salatnya di Masjidil Haram dalam keadaan membaca Al-Quran. Mereka makin mendekatinya karena ingin mendengarkan bacaan Al-Quran. Dan hampir saja bagian yang menonjol dari tenggorokan mereka menyentuh Nabi SAW. Kemudian mereka masuk Islam. Maka Allah menurunkan wahyunya kepada nabinya yang menceritakan perihal mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang keadaan jin ketika Dia mengutus Rasulnya Nabi Muhammad SAW dan menurunkan kepadanya Al-Quran. Dan tersebutlah bahwa di antara pemeliharaan atau penjagaan Allah kepada Al-Quran ialah Dia memenuhi langit dengan penjagaan yang ketat di semua penjuru dan kawasannya. Dan semua setan diusir dari tempat-tempat pengintaiannya yang sebelumnya mereka selalu menduduki pos-posnya di langit, agar setan-setan itu tidak mencuri-curi dengar dari Al-Quran, yang akibatnya mereka akan menyampaikannya kepada para tukang tenung yang menjadi teman-teman mereka, sehingga perkara Al-Quran menjadi samar dan campur aduk dengan yang lainnya, serta tidak diketahui mana yang benar. Ini merupakan belas kasihan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluknya, juga merupakan rahmat darinya kepada hamba-hambanya, dan sebagai pemeliharaannya terhadap kitabnya yang mulia. Wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan syadidan wa syuhuba. Dan sesungguhnya jin telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapati penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Jin berkata, "Kami biasa mencuri informasi langit tentang nasib penduduk bumi. Namun pada waktu itu langit dijaga ketat dengan lemparan meteor yang menyala, sehingga kami tidak bisa mendapatkan informasi yang dicari." Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam' faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Dan sesungguhnya jin dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mencuri berita-beritanya. Tetapi sekarang siapa mencoba mencuri seperti itu pasti akan menjumpai panah-panah api yang mengintai. Padahal sebelumnya kami biasa mencuri informasi langit dengan menduduki pos-pos tertentu, sehingga bisa mengolah informasi tersebut untuk membuat samar mana yang benar dan mana yang salah. Namun sekarang barang siapa yang mencuri dengar, ia akan mendapati panah api yang mengintai, hendak membakarnya dan membinasakan. Wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Dan sesungguhnya jin tidak mengetahui adanya penjagaan itu. Apakah keburukan yang dikehendaki orang yang di bumi, ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan baginya? Sekarang kami tidak bisa mengetahui mengenai ramalan apa yang akan terjadi pada penduduk bumi, apakah keburukan atau kebaikan, sehingga Al-Quran terjaga dari penyimpangan. As-Sadi meriwayatkan bahwa sebelumnya langit tidak dijaga, melainkan bila di bumi terdapat seorang nabi atau agama Allah akan memperoleh kemenangan. Tersebutlah pula bahwa setan-setan sebelum Nabi Muhammad diutus mempunyai pos-posnya tersendiri di langit yang terdekat untuk mendengar-dengarkan berita dari langit menyangkut peristiwa yang akan terjadi di bumi. Dan setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul, setan-setan itu dilempari dengan panah-panah berapi di suatu malam. Maka kagetlah penduduk Taif dengan peristiwa tersebut. Mereka mengatakan, "Penduduk langit telah binasa." Mereka mengatakan demikian karena melihat hebatnya api yang menyala di langit dan bintang-bintang meteor di malam itu simpang siur di langit menjadikan langit terang benderang. Maka mereka memerdekakan budak-budaknya dan melepaskan ternak mereka. Lalu Abdul Jalil ibnu Amr ibnu Umair berkata kepada mereka, "Celakalah kalian, hai orang-orang Taif, tahanlah harta benda kalian, dan lihatlah dengan baik olehmu tempat-tempat bintang-bintang itu. Jika bintang-bintang itu masih tetap pada tempatnya masing-masing, berarti penduduk langit tidak binasa. Sesungguhnya kejadian ini tiada lain karena Ibnu Abu Kabsah, yakni Nabi Muhammad SAW.
Dan jika kalian lihat bintang-bintang tersebut tidak lagi berada di tempatnya masing-masing, berarti penduduk langit telah binasa. Maka mereka memandang langit dengan pandangan yang teliti. Dan ternyata mereka melihat bintang-bintang itu masih ada di tempatnya. Hanya mereka menahan harta mereka dan tidak dilepaskannya lagi. Setan-setan merasa terkejut dengan peristiwa tersebut di malam itu. Maka mereka menghadap kepada iblis pemimpin mereka dan menceritakan kepadanya peristiwa pelemparan yang dialaminya. Iblis memerintahkan kepada mereka, "Datanglah kepadaku dari tiap-tiap kawasan bumi segenggam tanah. Aku akan menciumnya." Lalu iblis menciumnya dan berkata, "Ini gara-gara teman kalian yang ada di Mekah." Maka iblis mengirimkan 7 jin dari Nasibin, dan mereka datang ke Mekah. Maka mereka menjumpai Nabi Allah sedang berdiri mengerjakan salatnya di Masjidil Haram dalam keadaan membaca Al-Quran. Mereka makin mendekatinya karena ingin mendengarkan bacaan Al-Quran. Dan hampir saja bagian yang menonjol dari tenggorokan mereka menyentuh Nabi SAW. Kemudian mereka masuk Islam. Maka Allah menurunkan wahyunya kepada nabinya yang menceritakan perihal mereka. Wa anna minna salihuna wa minna duna dzalik kunna tara'iqa qidada. Dan sesungguhnya di antara jin ada yang soleh dan ada pula kebalikannya. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Sungguhnya di antara kami ada jin yang baik dan bertakwa, dan di antara kami ada pula jin yang tidak demikian. Mereka buruk dan fasik. Di antara kami ada kelompok dan aliran yang berbeda-beda. Wa anna dhananna allan nu'jizallaha fil ard allan nu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu haraba. Dan sesungguhnya jin telah menduga bahwa kami tidak akan mampu melepaskan diri dari kekuasaan Allah di bumi dan tidak pula dapat lari melepaskan diri darinya. Kami mengetahui bahwa kekuasaan Allah menguasai diri kami, dan sungguhnya kami tidak dapat menyelamatkan diri di bumi ini dari kekuasaan Allah, sekalipun kami lari dengan sekuat kami. Wa anna lamma sami'na al-huda amanna bih faman yu'min bi rabbih fala yakhafu bakhsan wala rahaqa. Dan sesungguhnya ketika jin mendengar petunjuk, kami beriman kepadanya. Maka barang siapa beriman kepada Tuhan, maka tidak perlu ia takut rugi dan atau berdosa. Ketika kami mendengar Al-Quran, petunjuk Al-Quran, kami beriman kepadanya. Siapa saja yang beriman kepada Tuhannya, dia tidak akan takut pahalanya berkurang dan dibebankan kepadanya dosa orang lain. Menurut Ibnu Abbas, Qatadah dan selain keduanya, dia tidak akan merasa takut pahalanya dikurangi atau dibebankan kepadanya dosa orang lain. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun faman aslama fa ulaika taharraw rasyada. Dan di antara kami ada yang Islam dan ada yang menyimpang dari kebenaran. Siapa yang Islam, maka mereka itu telah memilih jalan yang lurus. Di antara jin ada yang tunduk kepada Allah dengan menjadi muslim, dan ada pula yang durhaka dengan menjadi kafir. Siapa yang menjadi muslim berarti mereka telah memilih agama yang benar. Wa ammal qasituna fakanu li jahannama hataba. Dan adapun yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi bahan bakar bagi neraka jahanam. Adapun jin yang durhaka dengan menjadi kafir, mereka pasti menjadi kayu bakar neraka jahanam, bahkan bahan bakarnya yang menambah nyala api jahanam. Wa allau istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Dan sekiranya mereka tetap berjalan terus di atas jalan itu, niscaya kami akan mencurahkan kepada mereka air yang cukup. Sekiranya orang-orang kafir dari kalangan manusia dan jin itu mau mengikuti Islam dan tetap berpegang teguh di dalam Islam, niscaya kami akan memberi air hujan yang banyak, rezeki dan nikmat yang berlimpah kepada mereka. Qadzaqon artinya banyak. Mana yang dimaksud ialah memberinya rezeki yang banyak lagi berlimpah. Linaftinahum fih wa man yu'rid 'an dzikri rabbih yaslukhu 'adzaban sha'ada. Dengan cara itu kami hendak menguji mereka, dan bangsa siapa berpaling dari peringatan Tuhannya, niscaya akan dimasukkannya ke dalam azab yang sangat berat. Rezeki dan nikmat tersebut sebagai ujian apakah mereka tetap dalam Islam atau murtad. Barang siapa yang berpaling dari peringatan Al-Quran, ia akan disiksa dengan siksaan yang keras, berat,
dan menyakitkan. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sa'dan adalah nama sebuah gunung di dalam neraka Jahanam. Diriwayatkan pula dari Sa'id Ibnu Zubair bahwa Sa'dan adalah sebuah sumur yang ada dalam neraka Jahanam. Rasulullah SAW bersabda, "Baligu anni walau ayatan." Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.